Pagi kembali menyapa dengan sinar mentari yang sangat cerah. Secerah hati Lisa pagi ini. Ia sangat bahagia karena kini berada di samping lelaki yang dulu berstatus sebagai suaminya. Ia dengan tega telah memaksa Bayu untuk melakukan hubungan terlarang yang tidak pantas mereka perbuat. Tadi malam, Bayu tidak pulang karena harus menunaikan hasrat wanita yang telah menjebaknya. Pagi Mas, Lisa mengembangkan senyuman saat Bayu terbangun. Laki-laki itu terkejut ketika mendapati dirinya hanya ditutupi selimut. Ia tidak percaya kalau Lisa sedang berada di sampingnya. Ia pun langsung bangkit, lalu memungut pakaiannya yang berserakan di lantai. Dasar wanita kejam, sudah ditolong malah tega menjebakku. Bayu mengeluarkan amarahnya di depan Lisa. Kenapa kamu marah, Mas? Dulu juga kita sering melakukan ini tanpa sepengetahuan istrimu. Apa salahnya jika kita mengulangi masa-masa indah itu? Lisa memberikan jawaban dengan santai. Aku membencimu, Lisa. Benci, tapi menikmati. Bayu pun mengenakan pakaian yang telah Lisa lucuti dari tubuhnya tadi malam. Ia sangat kesal karena dirinya kembali terjebak oleh wanita yang menyebabkan perpisahannya dengan Tiara. Dulu kamu rusak hubunganku dengan Tiara. Kali ini, kau tidak akan kubiarkan mengganggu rumah tanggaku bersama Siska. Oh ya? Tapi aku yakin kalau kamu akan kembali padaku. Lihat saja nanti. Itu gak akan pernah terjadi. Aku tidak ingin memiliki hubungan dengan wanita pembohong dan penipu sepertimu. Terserah deh, tapi kita lihat aja nanti. Lisa dengan yakin mengatakan apa yang ia pikirkan kepada Bayu. Setelah selesai mengenakan pakaian, Bayu pun segera beranjak meninggalkan rumah Lisa. Sementara Arya juga harus berangkat hari ini menuju kota tempat kelahirannya tanpa Tiara dan Aditya. Arya akan melanjutkan mengurus perusahaan keluarga. Ia sangat berat meninggalkan Aditya, juga Tiara yang sedang hamil. Namun, ia harus melakukan semua itu demi tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin. Ia juga berpikir kalau persalinan Tiara masih 3 bulan lagi. Tidak mungkin tetap mendampinginya saat ini. Sementara sang ayah sudah menunggu kehadirannya di perusahaan keluarga mereka. Hati-hati ya Mas. Tiara beserta ibu dan anaknya mengantarkan Arya ke bandara. Kamu juga hati-hati ya sayang. Jaga Adit dan adiknya. Arya mengusap perut Tiara. Iya Mas, pasti. Kamu jangan terlalu banyak mikir. Ingat anak kita. Iya suamiku. Arya pun mencium dahi Tiara, kemudian memeluknya. Setelah itu, ia juga mencium Aditya. Ia sangat sedih karena harus berpisah dengan orang-orang yang ia cintai dan sayangi. Ia akhirnya melangkah lalu meninggalkan Tiara, Aditya dan Bularas. Tiara memandangi punggung Arya hingga tidak terlihat lagi. Ia dan Aditya segera memasuki mobil yang dikemudikan oleh ibunya. Mereka pun meninggalkan bandara lalu kembali menelusuri jalan. Kita mampir ke supermarket dulu ya sayang. Bunda mau belanja sebentar. Bularas mengutarakan niatnya kepada Tiara. Iya bun. Ketiga orang itu akhirnya tiba di supermarket yang dituju. Mereka pun segera turun, lalu memasuki tempat perbelanjaan tersebut. Saat Bularas, Tiara dan Aditya sudah berada di dalam, tiba-tiba mereka bertemu dengan Pak Agus dan Bu Sandra yang juga sedang berbelanja. Bu Sandra sangat terkejut melihat mantan besannya menggendong anak kecil. Ia juga terdiam saat melihat perut Tiara yang membesar. Ia dan sang suami langsung menghampiri Tiara dan ibunya. Tiara, Bu Sandra menyebut nama mantan menantunya itu. Mami, Papi. Tiara tetap menghargai kedua orang tua tersebut. Ia berpikir karena mereka pernah menjadi anggota keluarganya. Kamu dari mana aja? Bu Sandra menyentuh pipi Aditya, tetapi Bularas menggeser posisinya. Dia meninggalkan kota ini setelah berpisah dengan Mas Bayu. Dia menemukan jodoh di kota lain. Ini anak kami. Tiara menunjuk ke arah Aditya.
Mami minta maaf atas apa yang Mami lakukan padamu dulu. Mami benar-benar menyesal. Tia sudah melupakan semuanya, Mi. Tia juga sudah bahagia dengan kehidupan yang sekarang. Papi selalu berharap agar kamu kembali, Nak. Pak Agus pun membuka suara. Untuk kembali bersama Mas Bayu, itu nggak mungkin, Pi. Tia sudah menemukan kebahagiaan bersama suami yang sangat menyayangi Tia. Tiara berusaha tersenyum kepada Pak Agus. Udah basa-basinya. Bularas kesal melihat mantan besannya. Penyesalan itu selalu datangnya di akhir. Kalau datangnya di awal, namanya pendaftaran. Untuk apa sok baik sekarang? Bukankah dulu Anda selalu bilang kalau anak saya tidak berguna? Bularas menatap tajam ke arah Bu Sandra. Udah, Bun, gak perlu diperpanjang lagi. Kita pergi sekarang. Tiara pun meraih tangan ibunya. Saat mereka akan pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Aditya mengulurkan tangannya ke arah Pak Agus. Tiara sangat takut melihat pemandangan itu. Ia tidak ingin jika mantan mertuanya tahu kalau Aditya adalah cucu kandung mereka. Kenapa sayang? Opa ada di rumah. Tiara menenangkan Aditya. Namun anak itu tetap mengerengek, ingin dekat dengan Pak Agus. Tiara hanya bisa pasrah saat Pak Agus memegang Aditya. Anak itu justru ingin digendong oleh laki-laki parubaya tersebut. Bu Sandra yang menyaksikan kejadian itu sangat heran dan bingung. Apalagi setelah melihat Aditya tersenyum saat berada dalam dekapan Pak Agus. Nama kamu siapa, Nak? Tanya Pak Agus kepada Aditya. Tiara tidak kuasa melihat kedekatan Aditya dengan Pak Agus. Ia pun segera meraih anak itu dari tangan laki-laki parubaya tersebut lalu beranjak pergi. Sementara Pak Agus merasakan sesuatu yang aneh ketika mendekap Aditya yang merupakan cucu kandungnya. Kamu dari mana, Mas? Tanya Siska kepada Bayu yang baru tiba di rumah. Aku lembur. Bayu memberikan alasan. Bohong kamu, Mas. Kamu pikir aku percaya gitu aja dengan alasan yang kamu berikan? Enggak sama sekali. Aku udah hubungi teman-teman kamu dan mereka tidak mengetahui keberadaanmu. Siska tetap tidak percaya dengan alasan yang Bayu ucapkan. Aku capek, sayang. Ngomelnya nanti aja. Ingat ya, Mas, aku bukan istri pertama kamu yang diam aja saat suaminya direbut oleh wanita lain. Kalau sampai aku tahu kamu bermain api di belakangku, aku tidak akan segan-segan untuk menghabisi wanita itu. Bayu sangat terkejut mendengar ancaman yang Siska ucapkan. Pagi-pagi kamu udah ngelantur. Siapa yang bermain api? Bayu menyembunyikan apa yang telah terjadi antara dirinya dan Lisa. Bagaimana mungkin aku percaya begitu saja, Mas? Kamu gak pulang semalaman. Kamu dari mana? Ngapain? Sama siapa? Siska tetap ingin mengetahui kenapa Bayu tidak pulang tadi malam. Pokoknya aku mau istirahat sekarang. Aku capek. Bayu segera menuju kamar, meninggalkan Siska di ruang tamu. Siska sangat curiga dengan sikap yang Bayu tunjukkan. Ia berencana akan menyelidiki apa alasan suaminya itu tidak pulang ke rumah tadi malam. Ia sangat tahu masa lalunya bersama Lisa. Sementara di tempat lain, Lisa tersenyum bahagia karena akhirnya dapat kembali memadu kasih dengan Bayu. Ia sengaja tidak menggunakan pengaman saat bercinta dengan Bayu karena ia berharap sesuatu berbeda dengan yang ia lakukan ketika bersama laki-laki lain. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung karena kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Sementara itu, Tiara justru khawatir setelah pertemuannya dengan sang mantan mertua. Ia tidak pernah menyangka kalau Aditya tadi berada dalam dekapan Pak Agus. Ia tidak dapat membayangkan jika Pak Agus sampai tahu kalau Aditya adalah cucu kandungnya. Ia tidak ingin hal itu terjadi karena ia tidak sudi memberikan sang buah hati kepada orang-orang yang dulu telah mencampakkan dirinya. Ia kini termenung di taman belakang rumah orang tuanya. Hal itu juga yang dilakukan Pak Agus di ruang keluarga rumahnya. Laki-laki parubaya itu heran dan bingung saat mengingat sikap yang ditunjukkan oleh anak dari mantan menantunya. Ia juga merasakan sesuatu yang aneh
seperti ada ikatan yang sulit diungkapkan. Papi kok bengong? Bu Sandra mengagetkan Pak Agus. Ia pun memilih duduk di sampingnya. Mami bikin kaget aja. Lagi mikirin apa sih, Pi? Tanya Bu Sandra ingin tahu. Papi kepikiran dengan anak Tiara. Papi merasakan sesuatu yang aneh tadi. Pak Agus mengatakan apa yang ia rasakan. Papi ada-ada aja. Tapi, Mami juga heran sih. Kenapa anak itu tiba-tiba ingin dekat dengan Papi? Tapi mungkin ia berpikir kalau Papi itu kakeknya. Udah gak usah dipikirin. Walaupun kejadian yang Pak Agus rasakan sangat langka, tetapi hatinya tetap bahagia. Tidak seperti yang Dani rasakan. Saat ini, laki-laki itu sangat sedih karena Keisha masuk rumah sakit. Dokter mengatakan ada kelainan pada jantungnya. Namun, ia belum memberitahukan hal itu kepada Lisa. Kenapa kamu gak memberitahukan kondisi Keisha pada ibunya, Mas? Tanya Citra kepada Dani. Aku gak yakin kalau dia akan datang, sayang. Aku tahu dia tidak pernah menginginkan anaknya. Dani tidak dapat menahan air matanya agar tidak jatuh. Yang sabar ya, Mas. Citra mengusap-usap punggung Dani. Dani tidak tahu yang sebenarnya kalau Lisa sangat ingin bertemu dengan Keisha. Namun, ia mengurungkan niatnya untuk berjumpa dengan anak itu karena ia takut jika kehadirannya akan ditolak. Apakah Dani akan menghubungi Lisa?